Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Mukjizat adalah suatu hal di luar kebiasaan manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusannya dan ajaran yang dibawa merupakan ajaran yang benar. Berikut 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul lainnya, Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran. Quran Surat An-Nisa, ayat 174. 2. Air mengalir dari sela-sela jemari. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari berikut ini. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan keadaan itu. Maka, beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka, air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu, para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3572. 3. Makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang. Seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW terlihat kelaparan. Abu Talhah yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah SAW untuk makan di rumahnya, namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talhah dan istrinya tetap mengundang Rasulullah SAW, dan tidak disangka Rasulullah SAW juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talhah dan istrinya merasa cemas karena makanan hanya sedikit. Akhirnya, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat. Lalu, 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang, sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW dan keluarga Yolha makan hingga kenyang pula. Sumber, hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3385, Muslim, No. 2040. 4. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan segelas susu. Jika dipikir, hal tersebut mustahil, namun itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa, Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah SAW melewatinya dan tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian, berkatalah Rasulullah SAW, "Ya Abahir,
Abu Hurairah menjawab, "Labaika, ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari Fulan, ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hir." "Labaika, ya Rasulullah," jawabnya. "Pergilah dan panggil Ahlus Sufah." Ahlus Sufah adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti, jika Ahlus Sufah datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hir." "Labaika, ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Aba Hir." "Labaika, ya Rasulullah. Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar, wahai Rasulullah. Duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca, "Bismillah," dan meminum sisa susu itu. Sumber, hadis riwayat Al-Bukhari, No. 6087. 5. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadis Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seseorang minta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Seketika itu pula, turunlah hujan deras terus-menerus, sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah, jangan menimpa kota Madinah. Maka awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak, tidak lagi berada di atas kota Madinah tetapi berada di pinggir kota Madinah. Sumber, hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3582. 6. Pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejadian pada saat Perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah, komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan muslimin terbunuh, dan akhirnya komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu, Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun, sebelum kematian dua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kematian Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Sumber, hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3630. 7. Terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan satunya di gunung yang lain. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya, bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib 3437 dan Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2800. 8. Mengobati sakit mata, Allah sembuhkan dalam seketika. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika, namun semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. Sumber, Ar-Rahiqul Mahtum, halaman 376-378. 9. Orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah. Apalagi pada saat itu kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolak ajarannya. Kendati begitu, akan tetap ada yang membela ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. Sumber, hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3640-3641. 10. Air sedikit menjadi banyak. Mukjizat terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dahulu, dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kehabisan bekal air sedangkan waktu itu air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap kantung air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka pada saat itu ada 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantung air masing-masing sampai penuh juga. Hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3571. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silahkan subscribe, like dan bagikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.